kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengan sejumlah vendor yang menjadi korban dan tidak dibayar oleh PT Istaka Karya, Persero. Perusahaan plat merah itu yang sudah disuntik mati oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, pada Maret 2023. Total utang yang belum dibayar mencapai 786 miliar rupiah dari sekitar 179 vendor yang mengerjakan sejumlah proyek. Meski proyek-proyek tersebut sudah berjalan dan dinikmati masyarakat, para vendor itu belum juga menerima bayaran. Kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung, BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Kalau kita sendiri, rakyat ini tidak dibayar, sana beruntungnya? Imbasnya kemana? Sampai orang sudah sampai bunuh diri. Berakhlaknya di mana Pak Erick Thohir? Akhlak apa seperti itu? Nah, pekerjaan kami yang di Bawen, jalan tol, sekarang orang kalau mau ke Solo, orang mau besok kalau mau pulang mudik ke Semarang, dengan mudahnya lancar. Tol itu sudah menguntungkan mereka. Tetapi kami tidak pernah dilihat, bahkan kami tidak pernah dibayar. Jadi kami berharap kepada Bapak, sebenarnya teman-teman ini juga sudah berupaya, dan ada yang sudah bunuh diri Pak, sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Terus kemudian Pak Bambang sendiri sudah terancam. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Saya sendiri 23 miliar Pak. Pak Andi itu sekitar 7 miliar. Dan rata-rata teman-teman ini sangat besar. Pak kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Ini lebih sadisnya lagi Pak. Kenapa kami ini sebagai korban? Kenapa kami ini tidak bisa dibayar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Mungkin saya cuma hanya sekedar memaparkan bahwa kepailitan ini adalah by design dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya. Seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dizolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan, tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Seperti itu. Saya sudah melaporkan. Ini saya ada buktinya semua. Ini hasil-hasil saya melaporkan ke Bawas, terus sampai ke Ombudsman.
termasuk alat administrasi loh. Ini nggak ada jalannya, nggak berfungsi. Kalau mau dipangkas Pak Prabowo, ya ini dipangkas. Nggak ada gunanya. Kerja manusia banyak seperti itu, tapi tidak berjalan Pak. Itu saya sangat kecewa. Terus terang Pak. Nah, ini saya bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, apa ini? Hotel. Ini nilainya 19 miliar. Ini Pak. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan. Karena dia masih mampu untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup besar. Tetapi kenapa ada statement bahwa itu harus disuntik mati? Nah, itu harus ada tanda tanya juga. Kenapa kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Kan kacau lagi nih. Negara ini sudah corat marut kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Jadi ini by design. Karena ini sangat jelas, sudah sangat jelas bahwa dia masih mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus kemudian Pak, saya ada bukti bahwa dari Kementerian PUPR itu mensupport untuk Istaka Karya itu supaya bangkit kembali. Dia memberikan aset berupa tanah senilai 600 miliar. Asetnya, ini ada dari Kementerian PUPR. Ini ya Pak. Jadi ini langsung data dokumennya bahwa diberikan kepada Istaka Karya, tujuannya supaya Istaka Karya itu bangkit kembali.